Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Al-Farisi dari Sekolah Menengah Atas Negeri 21 Kabupaten Bekasi. Di sini aku mengikuti lomba debat bahasa Indonesia dengan posisi sebagai oposisi. Aku akan membacakan terlebih dahulu mosinya. Mosinya yaitu, Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Aku akan menjelaskan bahwa setiap anak itu unik dengan ciri khasnya masing-masing. Ada yang unik dengan bakatnya, unik dengan pola pikirnya, unik dengan sifatnya, unik dengan kegemaran atau hobinya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian izinkan aku untuk menyanggah beberapa pernyataan yang telah disampaikan oleh pihak pemerintah. Yang pertama yaitu anak akan difokuskan pada bakat seninya. Dalam hal ini seperti contohnya diberikan kursus atau les terkait alat musik piano dan biola. Keinginan setiap orang itu berbeda-beda. Nasib masa depan tidak ada yang tahu, kecuali Tuhan. Yang hari ini dia menyukai piano, yang hari ini dia suka bermain biola, bisa jadi besok 3 hari ke depan, 7 hari ke depan, atau bulan depan, atau bahkan tahun ke depannya, dia lebih menyukai permainan-permainan olahraga. Jadi setiap keinginan setiap orang itu berbeda. Keinginan setiap orang itu selalu berubah-ubah dan tidak dapat dipastikan keinginan setiap orang itu selalu tetap. Kemudian sifat dalam tanda kutip difokuskan terkesan seperti pemaksaan. Khawatir sang anak justru malah stres dan menaruh perasaan-perasaan yang negatif kepada orang tuanya karena dirinya merasa selalu diberikan dorongan-dorongan tertentu yang mana padahal anaknya hanya sekedar suka, memiliki potensi, tapi tidak ingin menjadikan seni itu sebagai bagian dari hidupnya. Kemudian pernyataan yang kedua, mendorong anak untuk mengikuti perlombaan di bidang seni yang dia sukai. Aku di sini kurang setuju banget karena nggak semua bakat harus dipentaskan atau dilombakan sebagai bentuk validasi bahwa seorang itu memiliki bakat. Karena ada di beberapa kasus tertentu ada bakat yang dia tidak perlu dikeluarkan dan justru lebih bagusnya untuk dipendem aja untuk menghindari hal-hal yang negatif atau merugikan dirinya sendiri. Kemudian pernyataan yang ketiga yaitu menyarankan anak ketika kuliah untuk mengambil program studi di bidang seni. Jurusan kuliah dengan hobi tidak ada sangkut pautnya. Ada, tetapi tidak serta-merta 100%. Sebagai contohnya ada Vina Mulyana, seorang pembuat konten yang mengambil jurusan pertanian di Universitas Padjadjaran. Tetapi sekarang dia bekerja di salah satu perusahaan BUMN yang mana tugas-tugas sehari-harinya dan pekerjaan-pekerjaannya itu tidak ada kaitannya dengan jurusannya, yakni jurusan pertanian. Kemudian contoh lainnya ada Jombang Santani Khairan, seorang penulis novel yang berkuliah di jurusan manajemen. Kemudian aku juga menyanggah beberapa kaidah yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama yaitu prinsip moral. Prinsip moral harus sejalan dengan kemanusiaan. Maka dari itu, tidak boleh ada unsur pemaksaan dalam pelaksanaannya. Apalagi sampai terjadi kekerasan yang dilakukan oleh orang tua untuk memaksimalkan potensi anak-anaknya. Kemudian yang kedua adalah hubungan orang tua dengan anak. Hubungan orang tua dengan anak secara kekeluargaan masih bisa berjalan dengan baik walaupun anak yang memiliki bakat di bidang seni tidak memaksimalkan bakatnya. Kemudian aku juga akan membahas tentang tuntutan lingkungan. Dalam hal ini, keluarga. Lingkungan yang dimaksud adalah keluarga. Keluarga menjadi prioritas utama pada kesuksesan dan kebahagiaan seorang anak. Jika tuntutan lingkungan sampai membuat sang anak stres, depresi, atau kelelahan secara mental, maka hilanglah prinsip moral yang telah ditanamkan oleh keluarga tersebut. Dalam kata lain, orang tua sudah dapat dipastikan gagal dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu kebahagiaan seorang anak. Kebahagiaan seorang anak berbeda-beda. Kebahagiaan dapat diwujudkan apabila seorang individu dapat mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Terlebih lagi jika seorang yang mencapai kebahagiaannya itu tanpa ada pemaksaan. Biasanya atau dalam kasus ini orang tua cenderung untuk memaksakan anak-anaknya supaya memaksimalkan potensi anaknya di bidang seni. Padahal
seorang anak yang memiliki potensi di bidang seni tidak seharusnya atau tidak 100% harus dijadikan tujuan hidup atau harus menjadi bagian hidup dari sang anak tersebut, sebab tidak semua orang yang memiliki bakat di bidang seni akan menerapkan ilmu-ilmu seni dalam kehidupannya untuk mencari nafkah. Sekian dari aku.